Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Iya. Ibu mau tanya nih, ada yang bangunnya kesiangan nggak? Saya Wah, alhamdulillah. Begadang ya? Iya, Bu. Ngerjain tugas Ibu. Selanjutnya ada yang belum sarapan nggak? Saya, Bu. Waduh, nanti nggak kuat tuh buat mikir. Iya, Bu. Udah ya Ibu, mulai absen dulu ya. Jawab dengan semangat ya. Hadir Bu gitu. Siap, Bu. Nela, Hadir, Bu. Dira, hadir Bu. Valda, Hadir. Elsa, Siap, hadir. Sinta, hadir Bu. Wah, Melinda, Hadir, Bu. Naswa, hadir Bu. Naila, Saya, Bu. ya, semangat semua. Nanda, hadir Bu. Nancy, hadir. Ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa? Dua, Bu. Ainia sama Dina. Ada informasi nggak dari mereka? Kenapa nggak masuk? Katanya sakit. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Selanjutnya kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Nah, semua boleh dipimpin untuk berdoanya. Oke, sebelum mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di sini. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Bang. Nah, hari ini kita akan belajar bareng sambil bermain. Kita bakal mengupas tuntas mengenai soal bilangan bulat. Kita akan belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari bilangan bulat itu. Ada bilangan apa, Melinda? Bilangan positif dan Jangan negatif. ya benar. Nah, kita di sini akan belajar dengan seru yaitu menggunakan metode TPS. Nah, apa itu metode TPS? Nah, yang T itu think. Nah, nanti kalian berpikir individu menyelesaikan soal yang ibu beri, kemudian pair, nanti kalian akan ibu pasangkan, kemudian kalian cocokkan jawaban kalian dengan pasangan kalian nanti, lalu yang share itu nanti ibu gabungkan dua pasang nanti menjadi satu kelompok besar, lalu kalian diskusikan kembali jawaban kalian sama atau tidak. Nah, tujuannya ibu menggunakan metode ini tuh biar pembelajarannya menjadi seru. Gimana, kalian siap nggak? Siap. Keren banget semangatnya. Sekarang coba kalian lihat gambar yang ibu tampilkan ya. Ya, Ibu. Nah, ini gambarnya, coba kalian perhatikan dulu. Nah, yang sebelah kiri kalian itu adalah gambar suasana bersalju ya, dengan suhu negatif 10 derajat Celcius. Lalu yang di sebelah kanan itu gambar padang pasir yang suhunya 25 derajat Celcius. Pertanyaan ibu, bagaimana kalian menghitung perubahan suhu dari kedua keadaan dari gambar ini? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. 35 derajat Celcius. Yes, benar banget ya. Ini tuh bukan hanya 25 dikurangi dengan 10. Ingat, ini tandanya adalah min 10. Jadi 25 dikurangi min 10, negatif 10 itu hasilnya jadi 35. Jadi yang kalian harus ingat bentuk dari bilangan ini negatif atau positif. Jadi penting banget belajar mengenai konsep bilangan bulat ini, karena di dalam kehidupan sehari-hari kalian menghadapi situasi yang memerlukan konsep dari bilangan bulat ini. Baik, Ibu.
Sekarang ibu mau kasih sedikit tantangan kepada kalian. Coba bayangkan kalau suhunya itu negatif 20 derajat Celcius, kemudian mengalami penurunan negatif 5 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Bagaimana kalian menentukan perubahan suhunya? Siapa yang mau menjawab? Saya tuh. Berapa Elsa? Jadi dari negatif 20 sama negatif 5 itu nanti negatif 5 dikurangi negatif 20 nanti hasilnya 15. Yes, benar banget jawaban Elsa, yaitu 15 derajat Celcius. Nah, ini adalah contoh dari konsep bilangan bulat di kehidupan sehari-hari. Masih semangat belajarnya, teman-teman? Masih. Punya kata-kata ini. Apa tuh? Bilangannya boleh negatif, tapi semangat kalian harus tetap positif. Nah, apa sih kegunaannya belajar bilangan bulat ini? Bayangin kalian kerja di BMKG, kalian menghitung perubahan suhu yang terjadi di suatu tempat, kalian menjadi pembisnis, menghitung keuntungan dan kerugian. Jadi penting banget ya belajar tentang operasi bilangan bulat ini. Kalian akan bisa menghadapi situasi apapun di kehidupan nyata. Jadi yuk kita semangat belajar hari ini. Kita akan bermain dan berdiskusi bersama ya. Untuk jadi supaya saling paham gitu ya. Ya baik. Siap belajar bareng? Siap. Sekarang ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, LKPD ini nanti ada isinya think, pair, dan share. Disimpan baik-baik ya dan diisi dengan benar. Siap, Bu. Kurang satu. Disimpan dulu ya, dilihat nanti ibu jelaskan dulu cara mengerjakannya. Susah banget, Bu. LKPD-nya sudah. Sekarang ayo kita buka bareng-bareng ya. Yang halaman pertama kalian isi dulu identitas LKPD-nya. Tulis nama kalian, kelas kalian, nomor absen, ya. Sudah semua? Sudah ditulis identitasnya? Sudah. Sekarang balik ke studi kerja. Coba kalian baca 2 menit. Sudah paham tentang petunjuk pengerjaan LKPD ini? Sudah. Oke, lanjut ya halaman berikutnya yaitu bagian ting. Nah, ini ada 3 soal. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, nggak boleh nyontoh ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh nyontoh. Ibu kasih waktu 10 menit buat ngisi bagian ting ini. Baik, Bu. Kalau ada yang bingung, boleh tanya ke ibu ya. Siap, Bu. Isi semuanya bagian ting? Sudah. Sekarang balik ke halaman selanjutnya ya. Ya. Yaitu ke bagian pair. Diskusikan dengan pasangan. Jadi kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian ya, teman samping kalian itu ya. Diskusikan, bandingkan, cocokkan jawaban kalian. Tulis jawabannya di kolom yang ibu sudah sediakan di bawah di pair ini ya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Baik, Bu. Tulis ya.
Sudah semuanya bagian file sudah diisi? Sudah. Sekarang lanjut ke bagian berikutnya yaitu share ya. Di bagian ini kegiatannya kalian dua pasang digabungkan menjadi satu kelompok ya. Pembagiannya dari Hira, Nela, Farda dan Elsha menjadi satu kelompok ya. Baik, siap, Bu. Lalu Sinta, Melinda, Naswa dan Naila menjadi kelompok dua. Ya. Kelompok tiganya Nanda dan MC ya. Iya, Bu. Nah, di kegiatan ini kalian diskusikan kembali dari jawaban kalian tadi, tulis hasilnya di bagian share ini ya. Lalu kalian pilih dari kelompok kalian perwakilan maju satu untuk mempresentasikan hasil kalian ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Sudah keisi semuanya APD-nya? Sudah. Oke, lanjut sekarang presentasi ya. Dari kelompok satu dulu, siapa yang mau mewakili? Baik, Bangga silakan maju ya. Aku bacakan ya hasil dari diskusi kamu. Oke, untuk jawaban dari kelompok 1 itu untuk soal 1 jawabannya 2.500 dikurangi 800 itu 1.700 di atas permukaan laut. Untuk soal yang kedua itu jawabannya 7 derajat Celcius. Terus yang soal ketiga itu -7 plus 12 hasilnya 5. 9 min 5 itu sama dengan 4. Min 4 dikali min 3 sama dengan min 12. 24 dibagi min 6 sama dengan 4. Bagus, Bangga, jawabanmu sudah benar semua. Sekarang Ibu mau tanya ya, kenapa negatif dikalikan negatif hasilnya positif? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Karena kalau negatif dikali negatif itu artinya kita mengalihkan dua bilangan yang sama, yang berlawanan. Nah, kalau lawannya dikalikan, kalau misalnya lawannya perkalian terus dikalikan dengan perkalian, itu hasilnya akan menjadi positif. Ya, benar banget, Dir. Nah, sekarang Ibu mau tanya tadi waktu ngerjain soal ini ada nggak yang pakai garis bilangan? Ada nggak yang pakai garis bilangan? Siapa? Silakan angkat tangan. Waktu ngerjain soal nomor 3 itu kan soalnya banyak. Siapa tahu ada yang bingung. Saya, Bu. Ya, gimana Nancy? Kamu ngerjainnya pakai garis bilangan? Coba ceritakan ke teman-teman. Jadi itu kan kalau garis bilangan kan langsung terlihat ya, Bu ya. Jadi itu bisa dilihat kalau maju ke kanan atau maju ke kiri. Jadi nggak perlu berandai-andai gitu loh, Bu. Bisa dilihat dari pergerakannya ke kanan atau ke kirinya itu. Jadi lebih mudah gitu, Bu. Nah, Kalau ke kanan itu nilainya tambah besar karena ke positif. Kalau ke kiri itu nilainya semakin kecil. Nah, itu berarti negatif gitu, Bu. ya benar Nancy. Boleh banget kalian ngerjain ini menggunakan garis bilangan. Paham dengan yang dijelaskan oleh Nancy tadi? Paham. Sudah ya, kelompok 1 jawabannya sudah benar semua. Terima kasih ya kelompok 1. Silakan tepuk tangan semua untuk kelompok 1. Lanjut sekarang ke kelompok 2. Siapa yang mau mewakili presentasinya? Saya, Bu. Ya, silakan Naswa. Oke, untuk soal nomor 1 itu jawabannya. Jadi prediksi bumi tersebut berada pada ketinggian 1.700 meter karena 2.500 dikurangi 800. Lalu untuk soal kedua, suhu akhir kulkas adalah negatif 7 dari 5 dikurangi 12. Untuk soal 3, yang poin pertama negatif 7 ditambah 12 sama dengan 5. Lalu poin kedua negatif 9 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 3 sama dengan 12.
24 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 4. Jawaban Naswa juga benar. Kalian semua jawabannya juga sudah sama dengan Naswa? Sama Bu. Ibu mau tanya ke Naswa, bagaimana Naswa menyelesaikan soal yang nomor 1? Caranya gimana? Nah, jadi caranya itu kita bayangin berada pada ketinggian di atas 2.500 meter. Lalu kita itu turun 800 meter, ketinggian 1.700 meter. Kayak turun tangga gitu loh. Ya, boleh Naswa kita pakai ngerjain pakai contoh dari kehidupan sehari-hari, boleh banget ya. Lalu ibu mau tanya ke anggota kelompok 2, Sinta, untuk yang soal ketiga, yaitu kalau nggak salah ada soal negatif 9 dikurangi dengan negatif 5. Bagaimana Sinta menyelesaikan soal ini? Boleh diceritakan ke teman-teman ya? Jadi kalau dari kelompok kita itu kan jadi kita kayak bayangin gitu Bu, pakai gambar yang ibu kasih tadi yang kayak suhu itu. Jadi kan min 9 terus ditambah 5 kan, jadi kayak naik ke atas gitu, jadi lebih mudah hitungnya gitu. Ya, boleh kayak gitu juga menggunakan gambar yang ibu tampilkan tadi, diartikan sebagai suhu ya. Iya. Ada tambahan dari kelompok lain? Dari pekerjaan kelompok 2? Saya Bu, saya suka dengan caranya mereka berpikir, jadinya berangan-angan untuk turun tangga atau turun gunung gitu Bu. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Jadi terima ya dengan cara pekerjaan dari kelompok 2 ini ya Nanda? Terima Bu. Oke, benar semua dari kelompok 2, good job, silakan ya kembali ke tempatnya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok terakhir ya, yaitu Nanda dan Nancy. Ya Bu. Gimana kalian selesaikan soal-soal ini? Coba ceritakan kepada ibu dan teman-teman. Dari Nanda dulu. Jawaban kelompok kami sudah sama dengan kelompok lain Bu, dan tadi ada kesalahan di saat 24 dibagi min 6 itu kita jawabannya itu positif 4, kita nggak melihat negatifnya, terus dihitung lagi akhirnya kita menemukan negatif 4. Kalau Nancy gimana? Kalau aku sih menemukan cara cepat gitu ya, kayak misalnya ada bilangan positif terus dibagi bilangan negatif, nah hasilnya itu pasti negatif gitu Bu. Nah terus angkanya itu dibagi kayak seperti biasanya, jadi mengikuti dari pembagian biasa, kemudian untuk tandanya itu yaitu tadi positif dikali negatif, itu hasilnya selalu negatif. Itu Ya, wow, boleh banget Nanda dan Nancy menggunakan cara cepat, tapi kalian juga harus ngerti konsepnya ya. ya Bu. Gimana teman-teman? Apa kalian paham dengan cara kerjanya dari kelompok Nanda dan Nancy? Nah, sekarang kan jadi tahu ya manfaatnya di share ini. Jadi kalian lebih paham mengenai konsep dari bilangan bulat ini karena dijelaskan oleh teman-teman kalian. Karena kan dengan dijelaskan teman kalian tuh kemungkinan akan lebih nyantol di kepala kali. Ya, kan? Terima kasih ya buat semua kelompok, semuanya sudah kerja dengan baik. Jawabannya benar semua. Tepuk tangan untuk semua. Saya senang banget karena kalian aktif, berani menyampaikan pendapat. Sekarang ibu mau menegaskan tentang konsep dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Dilihat dari tandanya ya, kalau negatif, tanda negatif dan positif itu sangat penting. Kalau negatif dikalikan negatif akan hasilnya positif. Kalau negatif dikalikan negatif hasilnya positif, lalu yang positif dikalikan dengan positif hasilnya positif. Lalu kalau tandanya berubah positif dan dikalikan dengan negatif akan hasilnya negatif. Itu sebaliknya. Kalian semua sangat luar biasa. Sekarang ada yang bisa bantu ibu merangkumkan pembelajaran hari ini. Kalian dapat apa saja, belajar apa saja? Ya boleh angkat tangan. Saya Bu. Iya, Nela silakan. Pembelajaran hari ini saya bisa mengerti penjumlahan, pengurangan, bilangan bulat Bu. Ya, ada yang lainnya? Saya Bu. Ya. Nah, hari ini itu kita juga belajar tentang perkalian pembagian pada bilangan positif dan negatif. Keren, jadi kalian semua sudah paham ya tentang operasi hitung bilangan bulat ini? Sudah. Beneran sudah paham? Gak ada yang bingung? Tidak.
bagian refleksi. Kalian lihat di LKPD kalian ya. Buka halaman refleksi. Itu ada beberapa pertanyaan, kalian jawab ya. Yang pertama itu coba pikirkan, dan ada nggak yang kalian bingungkan dalam belajar tentang operasi hitung bilangan bulat ini? Sekarang lanjut ke refleksi berikutnya ya. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Coba disampaikan ya, Maida coba sampaikan bagaimana perasaanmu belajar tentang operasi bilangan bulat hari ini. Hari ini tuh seru Bu, soalnya kan bisa diskusi, dan dengan diskusi itu kan bisa saling bertukar pikiran. Terus kalau misal teman sebuah kita atau mungkin teman sekolah kita tuh nggak bisa, kan kita saling bantu. Terus kalau misalnya saya nggak bisa, kan saya juga bantu teman saya. Nah itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, tujuan dari pembelajaran menggunakan metode TPS ini. Kalian akan belajar dengan senang dan dengan teman-teman kalian. Kalian bisa saling membantu dan berdiskusi